Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator di presentasi ini, kami dari kelompok Desain Produk Mekanik 1, yaitu akan mempresentasikan kurva S, yang mana di sini kami mengambil contoh produk yaitu jam tangan. Di sini kelompok ini beranggotakan Rifat Aswadi, saya sendiri, kemudian ada Hazan Zainul Mutakin, ada Fatah Al-Jalil, dan ada Dimas Ari. Apa itu kurva S? Kurva S adalah kurva yang berbentuk huruf S, yang mana kurva ini dapat memberi rekomendasi dan memprediksi tren dari suatu produk. Pada kurva S ini terdapat 4 stase, diantaranya itu ada stase 1, yaitu masa kelahiran, kemudian stase 2 ada masa pertumbuhan, stase 3 ada masa kematangan, dan stase 4 ada masa penurunan. Nah, ini bentuk tampilan kurva S yang pada jam tangan ini. Yang pertama di stase 1 itu ada jam hologram, stase 2 ada smartwatch, stase 3 ada jam digital, stase 4 ada jam saku. Untuk penjelasan masing-masing stase akan dijelaskan masing-masing anggota dari kelompok ini. Langsung saja kita masuk ke stase 1. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang stase 1, kelahiran. Jam tangan hologram. Jam tangan hologram memiliki indikatornya. Kemunculan jam hologram masih sedikit dan di pasaran masih sedikit jumlahnya. Beberapa komponen dari smartwatch dikembangkan di jam. Jadi beberapa komponen digabungkan dan dikembangkan di jam hologram itu dari terus untuk tantangannya minimal jaringan internet jam hologram, jam tangan hologram 5G. Terus yang kedua, banyak komponen sensorik hologram yang perlu dikembangkan dan diintegrasikan. Jadi masih banyak tantangannya seperti sensorik masih belum terintegrasi secara maksimal. Jadi kurang maksimal itunya. Terus untuk strateginya, yang pertama mengembangkan infrastruktur internet minimal 5G. Yang kedua, pengembangan sensorik yang bisa mengintegrasikan sensor dan sistem pada jam tangan hologram. Melakukan penelitian pengembangan sensorik. Terus yang ketiga, pengintegrasian komponen smartwatch ke jam tangan hologram. Sekian, terima kasih untuk stase 1 dan stase 2 hologram. Rifat. Ya, lanjut ke stase kedua itu yaitu masa pertumbuhan suatu produk di smartwatch ini. Untuk indikatornya itu pertama ada dalam tahap diproduksi massal. Smartwatch ini untuk saat ini sudah masuk dalam produksi massal karena sudah mulai dipasarkan secara luas. Kemudian yang kedua itu indikatornya mulai bermunculan peningkatan inovasi. Untuk poin kedua ini di indikator ini mulainya bermunculan penelitian baru untuk pemecahan masalah-masalah atau bottleneck yang muncul. Kemudian muncullah penelitian baru untuk memecahkan itu. Kemudian yang ketiga ada permintaan pasar yang meningkat. Smartwatch ini untuk saat ini sudah mulai masuk ke menuju produksi massal dan peminat masyarakat sudah mulai besar. Kemudian ada tantangannya. Tantangannya ini harga untuk smartwatch ini masih mahal
karena produksinya masih belum terlalu besar dan mungkin masih ada material-material yang masih menggunakan material yang mahal. Kemudian untuk tantangan yang kedua itu ada mulai bermunculan produk tiruan abal-abal. Nah ini maksudnya ada mulai muncul smartwatch yang bisa dibilang KW, bahasanya bisa dibilang KW karena produk yang menawarkan harga murah tapi tidak sesuai dengan kualitas dan yang diiklankan. Kemudian ada poin ketiga tantangannya, ada permintaan pasar yang meningkat. Kemudian untuk lanjut ke strateginya, pertama itu untuk meningkatkan kualitas dan fitur-fiturnya. Di sini maksudnya itu meningkatkan fitur yang dikarenakan ini smartwatch, maka peningkatan fitur-fiturnya bisa lebih mendekati dengan smartphone gitu. Kemudian untuk poin kedua, untuk strateginya itu ada mencari solusi untuk mengurangi biaya produksi. Nah itu tadi untuk solve problem dari harga masih mahal tadi. Kemudian untuk poin ketiganya itu mulai produksi massal untuk memenuhi permintaan pasar. Nah ini ini juga bisa jadi salah satu problem solving untuk harga masih mahalnya tadi, karena semakin besar jumlah produksi maka biaya produksi akan semakin mengecil, semakin murah gitu. Lanjut untuk stase 3. Saya akan menjelaskan tentang stase 3, kematangan di jam digital, dan indikatornya dalam stase 3 ini sudah dalam tahap MVP akan stabil. Terus keuntungan di produk jam digital juga akan stabil dalam keuntungannya. Setelah itu jumlah harga pasar yang akan menurun. Terus adapun tantangannya di stase 3 ini yaitu produk akan semakin banyak yang menirunya. Setelah itu harga akan nambah menaik dengan kualitas produknya. Nah, setelah itu permintaan konsumen yang akan semakin banyak dan membuat fitur desain baru yang belum ada, karena banyak desain-desain yang meniru dan fitur-fitur yang banyak juga yang meniru. Dan ada pun strategi di stase 3 ini yaitu mengenali produk jam digital kepada konsumen, terus meningkatkan merek produk yang tertinggi, dan adanya advertising atau periklanan kepada masyarakat supaya tahu apa yang dibuat dalam produk ini. Setelah itu saya akan stase 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang stase 4, penurunan. Sini ada jam saku. Indikator pertamanya adalah MVP-nya sudah menurun karena di pasaran jam saku itu sudah mulai hilang gitu. Yang kedua, sudah tidak ada keuntungan yang didapatkan ya karena sudah tidak ada produksi lagi dari jam saku ini. Yang ketiga, jumlah invensi menurun dikarenakan ya seperti tadi sudah tidak ada produksi lagi dari jam saku ini ya karena sudah tertinggal gitu oleh jam-jam tangan terbaru yang lainnya. Yang kedua, ada tantangan. Yang pertama itu sudah banyak tren jam terbaru seperti tadi jam digital, hologram, smartwatch dan lain-lainnya. Yang kedua, fungsi dari jam saku ini pun telah dipakai oleh sistem yang lain gitu seperti gadget atau jam-jam terbaru yang lainnya gitu. Yang ketiga, susah mencari spare part-nya. Susah dikarenakan sudah tidak diproduksi secara massal seperti dulu lagi gitu. Dan yang terakhir ada strategi ini. Yang pertama, meningkatkan estetika produk. Meningkatkan estetika produk ini agar supaya ada sedikit peminat gitu untuk style atau trendy yang lain-lainnya. Yang kedua, menggabungkan fungsi jam saku dengan jam tangan modern. Ya, biar supaya lebih kelihatan bagus gitu. Siapa tahu nanti kan ini jam saku ini akan tren kembali gitu dengan digabungkan dengan jam modern. Dan yang terakhir itu menurunkan harga jual. Menurunkan harga jual ini agar supaya jam ini ada yang membeli atau bisa tren lagi seperti dulu gitu.
Ya kurang lebihnya mohon maaf.